Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang melanjutkan tentang PP Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006/43. Karena sebelumnya telah kita bahas sampai dengan pasal 50, maka kita akan melanjutkan dari pasal 51 sampai dengan pasal 75. Let's start. Pasal 51. Ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum. Pemanfaatan ruang manfaat jalan wajib memperoleh izin. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat pada poin A, B, C. Kemudian pasal 52 ayat 3, izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut. Yang poin A, gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan. Yang B, jangka waktu. C, kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan. Yang penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Poin yang E, apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlakukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan. Pasal 52 ayat 4, izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangan. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 53, izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Rekomendasi penyelenggaraan jalan kepada instansi pemerintah daerah dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan. Pasal 54, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Ayat kedua, semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi. Ayat ketiga, perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi. Izin yang dimaksud dalam pasal 52 dan 53 dan dispensasi pada pasal 54 pada jalan nasional kecuali jalan tol dapat dilimpahkan kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi oleh gubernur pada jalan nasional kecuali jalan tol wajib dilaporkan kepada menteri. Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan pada pasal 52, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan untuk lintas wilayah kabupaten atau kota dapat dikoordinasikan oleh gubernur. Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan untuk lintas wilayah provinsi dapat dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 56, ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan dan pemberian dispensasi pengguna jalan diatur dalam peraturan Menteri. Pasal 57, wewenang penyelenggaraan jalan pada pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang menyelenggarakan jalan oleh pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pasal 58,
Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Penyelenggaraan jalan kabupaten atau kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 59. Sebagian wewenang pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Perencanaan teknis dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tugas pembantuan. Pelaksanaan wewenang dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60. Sistem jaringan jalan. Sebagai sistem jaringan jalan primer ditetapkan dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi. Pasal 61. Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan jalan kolektor dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri. Penetapan ruas-ruas jalan dilakukan setelah mendengar pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai. Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan sekunder, jalan kolektor, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, serta jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkala dengan keputusan gubernur. Penetapan ruas-ruas jalan dilakukan berdasarkan usul bupati atau wali kota, memperhatikan keputusan menteri berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri. Pasal 62. Penetapan status ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala dengan keputusan menteri dengan memperhatikan fungsi jalan. Penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan keputusan gubernur yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan menteri pada ayat 1 dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana pada pasal 61 ayat 2. Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan oleh keputusan bupati yang bersangkutan. Kemudian juga jalan kota dilakukan oleh wali kota yang bersangkutan dan jalan desa dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan. Penetapan ruas-ruas jalan dilakukan secara berkala dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 63. Penetapan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan yang pada sebelumnya telah kita bahas bahwa yang terdiri dari jalan bebas hambatan, kemudian jalan sedang, jalan kecil, dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 64. Fungsi jalan. Suatu ruas jalan dapat berubah apabila A. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya. Yang B. semakin dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan sistem transportasi. Yang C. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang ada, dan atau D. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang perannya dan atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya. Ayat kedua. Perubahan fungsi jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerimanya. Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan yang disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang. Pasal 65. Status jalan. Suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan. Perubahan status jalan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerimanya. Dalam hal usulan perubahan status jalan disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui menetapkan status jalan. Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan. Perubahan kelas jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Berikut pasal 68 dan di pasal 69. Kebijakan perencanaan mempertimbangkan poin A, B, C, yaitu koordinasi, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, dan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Kemudian ini dia poin dari D sampai H, poin I sampai H. Kemudian pasal 70, penyusunan rencana jaringan jalan. Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan. Rencana umum jaringan jalan adalah kumpulan rencana ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Rencana umum jaringan jalan meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah. Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang nasional, kemudian rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi, rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten atau kota. Kemudian begitu juga untuk rencana umum jaringan jalan jangka menengah. Kemudian pasal 72, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional berdasarkan kepada rencana pembangunan nasional jangka panjang, rencana tata ruang wilayah nasional, dan rencana umum jaringan transportasi jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional ditetapkan oleh Menteri. Dan ini untuk jalan provinsi, disusun berdasarkan rencana pembangunan provinsi jangka panjang, RT RW dari provinsi, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional ditetapkan oleh Gubernur. Kemudian ini adalah untuk kabupaten dan kota, hampir sama substansinya dengan pasal sebelumnya, ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Pasal 73, rencana umum jangka panjang disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik. Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 tahun dengan evaluasi. Rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 tahun. Ini adalah poin yang harus kita ingat, kita pahami, itu pada ayat 2 dan 3 ini. Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 tahun dengan evaluasi paling lama setiap 5 tahun. Kemudian pasal 74, rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional disusun memperhatikan rencana umum jangka panjang. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional ditetapkan oleh Menteri. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kemudian ini untuk jaringan jalan kabupaten atau kota, terdiri pada ayat 5 dan ayat 6. Kemudian pasal 75, rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 tahun dengan evaluasi paling lama 3 tahun. Baik, itulah video kita untuk kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.